tentang si bungsu, anak yang hilang. Udah sering banget kita dengar itu, tapi Bunda mau mengulangi lagi cerita itu. Mungkin sudah ada yang lupa. Dulu ada sebuah keluarga memiliki 2 orang anak, si sulung sama si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu datang kepada bapaknya. "Bapak, berikanlah setengah dari kekayaan kita untuk aku yang menjadi bagian dari aku." Bapaknya baik, dia memberikan apa yang si bungsu minta. Kemudian si bungsu menjual semuanya dan pergi ke kota yang jauh banget. Nah, di sana si bungsu ini berfoya-foya. Dia bersenang-senang bersama teman-temannya, bergembira setiap hari. Singkat cerita, hartanya habis. Uangnya habis adik-adik. Nah, setelah uangnya habis, mau nggak mau si bungsu harus bekerja. Dia pergi kepada seorang tuan. Dari sana dia bekerja, menjaga babi adik-adik. Nah, si babi ini sudah dijaga, sudah dikasih makan. Nah, perutnya si bungsu ini bergejolak. Dia lapar loh adik-adik. Dia itu pengen sekali makan dari ampas makanan babi itu. Karena dia sangat lapar. Kemudian dia duduk dan meminta kepada pekerja yang lain, "Berikanlah aku makanan dari babi itu, karena aku sangat lapar." Kemudian tidak diberi adik-adik, karena itu adalah makanan buat babi. Si bungsu berpikir dan teringat akan bapaknya. "Bapakku di rumah punya banyak sekali pekerja. Baiklah, aku akan datang kepada bapak untuk menjadi pekerjanya. Karena di sana banyak sekali makanan. Pekerja-pekerja bapakku tidak kelaparan. Tapi resikonya adalah dia pasti ditolak." Tapi dia tetap menguatkan hatinya. "Nggak apa-apa, aku akan datang kepada bapak. Aku akan mengakui segala kesalahanku. Aku sudah berdosa kepada surga dan kepada bapak. Dan aku ingin menjadi pekerja bapakku." Kemudian dia bangkit dan melangkah berjalan untuk pulang. Di jalan dari jauh, bapaknya sudah melihat. "Wow, itu anakku." Kemudian bapaknya berlari untuk mendapatkan anaknya kembali. Si bungsu sujud di depan bapaknya dan bilang, "Bapak, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Sekarang aku mengakui kesalahanku dan aku ingin menjadi pekerjamu saja." Tapi bapaknya bilang kepada bujang-bujangnya, kepada pembantu-pembantunya, "Berikanlah jubah yang bagus." Si bungsu mendapatkan jubah baju yang bagus dan juga disuruh mengenakan cincin di jarinya dan juga sepatu di kakinya. Terus ada pesta besar di sana. Bahwasanya anaknya yang hilang sudah ketemu. Bahwasanya anaknya yang pergi sudah didapat kembali. Nah, dari cerita itu kita belajar bahwa si bungsu ini sudah mengakui kesalahannya. Dia berani meminta maaf kepada bapaknya. Padahal di sana ada resikonya loh adik-adik. Resikonya tentu ditolak. Wis nakal, sudah menghabiskan uang bapaknya. Terus sudah pergi jauh meninggalkan bapaknya. Sudah menghabiskan setengah dari kekayaan bapaknya. Dan sekarang enak aja dia mau datang balik lagi kepada bapaknya. Tapi bapaknya sangat baik dan dia menerima si bungsu. Pun ada kisah juga di kehidupan kita. Misalnya David. David ini mau pergi sekolah. Bunda Mistri membawakan bekal kepada David, kepada adik David. Nah, kemudian dia berangkat sekolah membawa bekal itu. Setelah kembali, Bunda Mistri bertanya, "Adik David, coba dong lihat mana bekalmu." Wah, maksudnya box rice, wadah bekalmu tadi. Bunda pengen lihat, bekalmu masih ada nggak ya? "Nih, lihat,
Sudah habis, Bunda. Wah, anak yang pinter. Besok Bunda buatin makanan yang sama ya dengan yang ini karena kamu ternyata suka karena bekalnya habis. Kata David. Jangan deh Bun, jangan dikasih bekal lagi kayak gini ya. Kenapa? Kamu gak suka, tapi bekalmu habis loh. Ayo, ada yang salah ya? Ngaku dong sekarang, gak apa-apa. Tapi Bunda jangan marah ya. Enggak marah. Ayo cerita. Tadi bekalnya adek buang di jalan, di tempat sampah. Karena adek gak suka bekal yang Bunda bikinin. Kok dibuang sih? Ya kalau gak suka bilang dong supaya Bunda bisa kasih bekal yang lain yang kamu suka. Maafkan adek ya Bun. Ya gak apa-apa sekarang. Tapi besok lagi jangan dibuang. Tetapi bilang baik-baik mana yang adek suka supaya bisa diganti dan bisa ke sekolah dengan membawa bekal. Dari sini David boleh mengakui kesalahannya. Dia sadar kalau apa yang sudah dilakukan tadi salah. Membuang makanan ke tempat sampah itu salah. Dan di sini David boleh belajar untuk mengakui, nggak malu, nggak takut. Padahal resikonya pasti akan dimarahin Bunda. Udah capek-capek masak, sudah belanja, sudah disiapin. Kok dibuang? Tapi Bunda tetap baik. Sama dengan orang tua dari adik-adik semua. Kita semua di sini, baik orang tua, baik anak-anak, baik kakak, baik adik, semuanya pernah melakukan kesalahan. Tapi kita belajar untuk mengakui, menyadari bahwa perbuatan kita salah dan tidak takut, tidak malu untuk mengaku salah. Karena Bapa pasti mengampuni kita. Ya, gitu adik-adik semua cerita Bunda hari ini.